saya bukan nyari sumbangan, tapi saya ngajak berbuat baik. Kalau kamu tidak bermanfaat untuk banyak orang, kamu bisa bermanfaat untuk beberapa orang. Betul. Nah, kalaupun beberapa orang kamu tidak bermanfaat juga, bermanfaatlah untuk satu orang. Kalaupun kita sampai nangis darah, ada yang akan kembali. Betul. Karena emang ada yang miliki, kita pun ada yang miliki gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda, berjumpa kembali bersama saya Deluki Konstantika dalam acara sharing session bersama Amal Bunda. Tempat di mana siapapun dapat bebas membagikan kisah inspiratifnya yang tentunya dapat mengedukasi banyak orang. Sobat Bunda, pernah nggak sih kita merasa lelah untuk menjalani hidup dengan segala keterbatasan yang kita punya, yang tentunya menjadikan kita kurang leluasa untuk menjalaninya? Tapi ada loh sebagian orang yang bisa membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berbuat kebaikan. Nah, hari ini Sobat Bunda, kita akan berbincang dengan sosok perempuan yang luar biasa. Seorang pembisnis yang punya banyak usaha tetapi masih tetap aktif menjadi relawan Amal Bunda. Nah, di tengah kesibukannya beliau masih bisa berbagi waktu, tenaga, bahkan material sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Meskipun beliau memiliki keterbatasan fisik, mungkin untuk sebagian orang sebagai alasan untuk tetap diam, tapi tidak bagi beliau. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Suwarni, salah satu relawan dari Yayasan Amal Bunda Program Papan Sedekah di Jalan Cipto. Oke, halo Ibu. Halo Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah, harus sehat. Iya, gimana nih hari ini? Lagi kegiatan apa aja nih Bu? Iya, kegiatan seperti biasa, jadi ibu rumah tangga biasa. Pagi siapin kopi buat ayahnya. Ya, lalu? Ya, masak dan sebagainya. Karena salah satu hobi saya itu memasak. Masak ya, masak. Jadinya senang uji coba. Masakan apa aja nih Bu hari ini? Tadi pagi. Uji coba masak. Tadi sih masih biasa lah untuk hari-hari minta kopi, ada medangan apa kayak gitu. Tapi saya terus terang sering buka-buka YouTube itu malah justru resep-resep masakan, Mbak. Jadi lihat itu, oh iya, nanti ini ayahnya, ini hari ini masak apa? Tahu-tahu udah jadi. Oke, kesibukannya, kesehariannya berarti mengurus keluarga ya Bu. Mengurus keluarga. Selain itu juga mengurus bisnis ya Bu, dan masih tetap ada aktif. Bisnis kecil-kecilan lah. Iya, boleh diceritakan Bu, tetap aktif sebagai relawan Amal Bunda juga ya Bu. Ya, alhamdulillah. Bermula bisnis ini itu karena kita LDR, Mbak. Oh gitu. Iya, ayahnya dinasnya jauh, saya di rumah dengan anak-anak. Karena terbiasa, jujur dari saya sekolah itu memang aktif. Jadinya kalau nggak punya kegiatan, rasanya itu malah sumpek. Saya bukan model ibu rumah tangga yang duduk manis, lihat sinetron. Saya malah nggak ngerti sama sekali jadwal sinetron atau apa saya. Jadi tidur siang pun saya pusing. Jujur, orang-orang harus katanya harus tidur siang, harus apa gitu. Kalau saya tidur siang malah nanti bangunnya kayak meriang. Nah itu. Karena memang terbiasa aktif ya Bu, jadi pokoknya saya punya kegiatan apapun itu saya istilahnya bermanfaat lah intinya kayak gitu. Apalagi kemarin juga kita sempat membuat kegiatan ya Bu. Betul. Buah Moled bersama dengan relawan-relawan Amal Bunda lainnya untuk kegiatan di food truck ya Bu, food truck Cinta Amal Bunda. Bisa diceritakan itu Bu kemarin untuk kegiatannya? Alhamdulillah program-program di Amal Bunda jujur saya bilang bagus dan saya sangat mendukung. Ini ada satu program baru yang makanya saya kalau jadi telepon sama manajer Amal Bunda saya ada deg-degan. Deg-degan kenapa itu? Deg-degan, ada apa nih Mbak Tika nelpon saya kayak gitu. Nah, alhamdulillah ternyata ada kolaborasi untuk kita bikin food truck. Ya, kita bikin food truck. Nah, itu saya benar-benar saya dukung karena ini program bagus. Mudah-mudahan kedepannya
lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari situ, Mbak. Betul, berarti memang Bu Amole adalah sosok perempuan yang memang aktif ya Bu. Aktif baik itu di keluarga, di bisnis, serta di sosial juga ya Bu. Nah sama Bu Amole itu banyak yang kagum ya. Ini memang kita kan tadi perkenalannya Ibu Suwarni ya, Ibu Suwarni. Nah kebetulan memang akrabnya dipanggil Bu Amole gitu. Oke, bisa ceritakan sedikit nggak Bu tentang nama Amole itu dulu? Ya, kebetulan Bapak itu dinasnya di Papua, tepatnya di Tembagapura. Nah, kata-kata Amole itu untuk sapaan suku-suku yang ada di sana. Oh iya. Ya, jadi antar suku kalau bersaudara gitu. Kalau kita itu bersaudara gitu. Kita orang bersaudara gitu. Nah, itu sapaannya kalau ketemu Amole. Dan ada, tapi saya nggak bisa nirukan, itu ada semacam jabat tangan tapi cara mereka kayak gitulah. Ada. Sapaan gitu ya Bu. Sapaan itu ya ada. Menurut mereka gitu ya Bu. Iya, betul. Okay. Nah, terus jadi saya punya toko, saya kasih nama Amole. Nah, dari situ jadi kayak semacam trademark saya. Jadi kalau Amore, oh pasti Bu Suwarni. Gitu. Jadi ya, jadi saya semacam kalau di bisnis itu kayak kita bikin bikin istilahnya kayak bikin branding label, gitu ya? bikin brand. Ya, branding. Oh Bu Amole ya, oh pasti ini Mbak Warni kayak gitu. Iya, Jadinya, nah jadi terus saya masuk di Amal Bunda itu. Saya nama Suwarni tapi pada ininya Bu Amole karena apa? Rumahnya sana karena kebetulan waktu arisan pertama di tempat saya ancer-ancernya toko Amole kayak gitu. Nah, arisan apa itu, Bu? Iya. Arisan relawan ya. Betul, relawan ada arisan jadi yang ketempatan di tempat saya. Nah, terus pada panggilnya semuanya ngertinya Bu Amole itu Mbak Tika. Iya Ibu. Jadi Sobat Bunda sudah kelihatan sekali ya begitu semangatnya Ibu Suwarni atau Ibu Amole ini. Jadi Bu, jadi kan dengan berbagai kegiatannya Bu Suwarni ini banyak memang kan yang kagum karena Ibu itu aktif di berbagai bidang ya Bu, terutama di bisnis dan kegiatan sosialnya. Nah, apa sih yang membuat Bu Suwarni ini tetap semangat nih menjalani dua-duanya gitu Bu? Ya, saya semacam dikasih wejangan sama Bapak. Dari kami kecil, kami 9 bersaudara. Orang tua berarti ya, 9 bersaudara. Dan kami bukan orang mampu, karena Bapak Ibu itu adalah seorang petani. Kalau dibilang saya itu anaknya bakul tempe. Jadi ibu itu jualan tempe di pasar. Logikanya matematika kita untuk anak 9 loh. Cukup enggak sih gitu kan. Tapi ya itu, jadi mungkin jiwa bisnis saya dari situ gitu. Ibu aja yang jualan tempe seperti itu bisa menghidupin anak 9. Dan alhamdulillah sekolah pun tidak mengecewakan gitu lah. Justru dari situ kita dipacu kalau kamu tuh harus berusaha sendiri. Nah, dari situ jiwa bisnis saya jadi kan. Terus saya ikut semacam training kewirausahaan untuk saya ngerti tentang bisnis karena untuk upgrade skill juga betul, ya Bu. Betul, untuk kita ngerti sih nggak sekedar kita ikut-ikutan gitu lah Mbak. Ya. Jadi kan memang sudah dikonsenkan. Iya betul, karena emang kesempatan dan waktu saya banyak karena Bapak jauh, anak-anak udah mulai mandiri waktu itu. Jadi ya saya pengen apa sih yang menghasilkan tapi juga tidak menghilangkan saya sebagai seorang ibu. Ya kan, jadi tetap perannya tetap ada untuk saya gitu. Nah, dari situlah saya mulai istilahnya sampai pernah saya ikut untuk training namanya public speaking dari Meridiana saya pernah ikut. Saya punya buku impian yang sejuta impian bukunya itu dan tanda tangan beliau langsung. Iya, saya pernah ikutin itu. Dan alhamdulillah bisnis yang saya waktu itu masukin itu untuk jenjang untuk jenjang karir atau untuk ini itu bagus. Jadi apapun yang mau digapai istilahnya bismillah bisa asal kita punya kemauan. Itu didorong dari sistem bisnis, disitulah saya terdorong untuk tidak cuma sekedar berbisnis tapi bisa berbagi, terus bisa istilahnya saya dipesenin seperti kalimat ini Mbak. Ada kata terima kasih.
Betul. Orang kan cuma ngertinya, oh yaudah terima kasih. Makasih. Tapi sebenarnya maknanya itu dalam. Kalau kita sering nerima gitu ya, kan kita harusnya ngasih. Betul. Jadi dari Terima, kata-kata itu, kasih. iya. Jadi semakin kita ngasih, ya kan, berarti kan kita bersedekah. Iya, betul. Nah, itu akan semakin kita banyak diterima, betul? Itu. Jadi dari kata-kata terima kasih pun kita sesimpel itu gitu kan. Mungkin orang cuma terima kasih, tapi maknanya mungkin pada nggak tahu. Nah dari situ Bapak saya mengajarkan kalau kamu tidak bermanfaat untuk banyak orang, kamu bisa bermanfaat untuk beberapa orang. Betul. Nah, kalaupun beberapa orang kamu tidak bermanfaat juga, bermanfaatlah untuk satu orang. Betul. Nah, ada yang lagi aku nggak bisa, apalagi ini aku kurang dan sebagainya. Kalau kamu tidak bisa apapun, jangan menyusahkan orang. Ya, itu minimalnya jangan menyusahkan orang, ya, itu Mbak. Nah, dari situ saya jadi sebenarnya untuk berbagi seperti ini, saya dengan teman-teman komunitas saya itu sudah sering Mbak. Cuma nggak ada support system seperti ini bisa rutin kayak gitu. Itu setidaknya setahun sekali kita pasti berbagi ke daerah-daerah sekitar Cilacap. Iya, jadi kita berbagi sembako, terus berbagi kebutuhan pokok untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi keluar dari Cilacap itu alhamdulillah udah sering Mbak. Alhamdulillah itu, ya Bu, memang sudah ada jiwa sosialnya ya Bu. Nah, alhamdulillah. Mungkin dengan seperti sosok Bu Suwarni, wanita yang luar biasa, wanita yang tangguh gitu ya Bu, aktif di sana sini. Mungkin dengan keterbatasan yang ada, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu. Iya, betul. Saya jalannya pincang. Itu kejadian 2010. 2010. Saya ingat tanggal 10 bulan 5 2010. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya, jadi kayak semacam inian ya qadarullah gitu ya, Allah inian seperti itu. Itu di rumah kita lagi membuat toko, di depan itu ada ternit disandarkan di dinding. Nah, nah saya lagi lihat anak saya yang besar itu main badminton. Raketnya ditaruh di atas ternit ini yang di semendehinnya itu loh Mbak. Ditaruh di situ, ternyata jatuh kebaliknya. Nah, kan itu semendehnya itu kan diganjel ya, pakai papan sama Pak Tukang, jadi ada ganjelannya, ada 1, 2, 3. Nah, yang tengah itu mungkin keinjak sama saya cuma mau lihat jatuhnya raket itu di sebelah mana Nang gitu kan. Nggak taunya itu ngerubuhin saya. Itu. Semuanya ya Bu. 21 lembar. 21 lembar. Kaki kanan. Jadi kaki langsung ngadep ke kanan. Kaki yang ini. Nah, berarti itu kaki bagian bawah ya Bu? bagian bawah. Jadi ankle-nya, kata dokter ini ankle-nya. Ankle-nya. Tapi alhamdulillah saya masih saya nelpon ayahnya, udah pikir ayahnya itu pasti kaki ini dipotong. Aduh. Alhamdulillah dokter bisa menangani itu dan masih bisa berjalan. Apapun itu kita syukuri. Ada yang nggak punya kaki, saya masih punya kaki walaupun pincang. Betul. Iya, itu, jadi Mbak. memang alhamdulillah ini ya Bu, masih tetap ada yang bisa disyukuri. Tetap apapun kita syukuri. Nah, itu kan mungkin kan Ibu down sekali di saat itu ya Bu. Betul. Nah, setelah mungkin Bu Suwarni sembuh, apa sih yang membuat Ibu masih tetap bisa terus bergerak dan bermanfaat bagi orang lain ya Bu? Biasanya kan kalau gitu langsung ini down gitu. Nah, ini malah Bu Suwarni tambah semangat kayaknya maksudnya. Iya. Pertama yang bikin saya semangat itu saya ngelihat orang sekeliling. Orang sekeliling terutama yang mereka aja yang nggak punya kaki begitunya semangatnya, saya yang cuma diuji seperti ini kok inian. Jadi satu saat ibunya Bapak mertua itu sakit. Nah, Bapak udah bingung mau dibawa pakai becak kan udah nggak ada becak. Nah, Bapak ragu-ragu, saya nggak bisa nyetir gitu loh, Mbak. Iya kan?
Nah, itu berarti maksud saya. LDR ya posisinya. Iya, ya, posisi saya masih tetap. LDR. Kita itu 30 tahun LDR, Mbak. Oh gitu. Bapak itu kerja di sana 30 tahun masa kerja. Oke. Sekarang sudah purna 3 tahun menikmati pensiun. Nah, itu. Oke. Jadi kita selama kita menikah itu emang LDR. Oke, berarti Itu. tadi ibu sakit, Iya. ibu mertua sakit, Ibu mertua sakit. Saya kan istilahnya pincang-pincang apa bisa gitu kan, apa namanya ngurusin rumah, terus ngurusin ibu, ngurusin anak-anak kayak gitu. Nah itu di rumah kita punya mobil, istilahnya apa ya, ngejogrok aja gitu apa ya. Jadi nggak bisa belum buat dipakai, belum ya. dipakai gitulah. Bapak meragukan, lah wong kamu pincang-pincang gimana mau nginjek gas gitu ya, kan khawatir gitu ya. Betul. Nah itu saya terpacu, saya belajar nyetir Mbak, sampai 2 kali kursus. Saking kepengen bisa, karena waktu itu Mbah sakit, nggak bisa dibawa ke rumah sakit, cari becak nggak ada. Sedangkan kita punya mobil cari supir susah juga. Nah itu maksud Mobil saya. ada, tapi nggak nah ada yang itu nyetir salah ya, Bu? satu ya dorongan saya, bahwa meskipun saya terbatas, saya bisa ngapa-ngapai gitu loh. Saya bisa nunjukkan kalau saya mampu, saya bisa gitu, Oke, Mbak. Bu. Nah dari situ yang maksud saya, oh iya ya, emang apapun inian ya kita terima, kita ini, tapi kita masih bersyukur kita bisa lakukan seperti Lebih orang baik normal. lagi ya, Bu, Iya, ya. Betul Nah, itu Mbak. Di situ sih Bu Suwarni setelah sekian lama dengan keadaan mungkin keterbatasan fisik dan memang banyak yang harus dilakukan, mengurus anak, mungkin mengurus bisnis sebagai mengisi waktu dan juga kita membagikan kita untuk berbagi kepada sesama. Pernah nggak sih Bu ngerasa lelah, capek kayak gitu Bu? Iya, ya manusiawi. Seperti itu manusiawi. Pernah ada di titik itu, terutama kemarin setelah kehilangan adik. Kehilangan anak saya yang bungsu. Jadi gitu. sebenarnya sih bukan kehilangan ya. Kalau saya mikirnya, emang kita bisa pasti gitu loh. Diri kita pun kita bukan yang punya gitu lah. Tapi di titik itu saya, Allah, kenapa adik yang diambil gitu? Kenapa kayak gitu? Saya sempat bertanya, sampai saya tuh ada berapa 1 minggu saya nggak keluar rumah. Saya nggak mau ngapa-ngapa, tapi kembali lagi kayak liatin di HP gitu ya, teman-teman yang pada bikin sayur apa kayak gitu ya, yang dari program Amal Bunda gitu, itu yang menggerakkan saya. Kalau saya tetap terpuruk, banyak yang orang-orang dirugikan gitu loh, karena sudah menerima manfaatnya gitu kan. Dari situ saya bangkit, saya ke Bapak, kalaupun kita sampai nangis darah, ada yang akan kembali. Betul. Karena emang ada yang miliki, kita pun ada yang miliki gitu kan. Jadi tetap kita harus tetap ya melanjutkan, istilahnya melanjutkan ini kita lah. Apa yang istilahnya Allah gariskan untuk hidup kita kayak gitu. Dari situ saya sama Bapak, ya udahlah, saya tak benar-benar ini aja, hidup saya ini untuk berbagi gitu aja. Saya sampai kayak gitu. Iya Bu. Iya, jadi Bismillah, apa yang dari program Amal Bunda, ayo saya dukung, karena buat saya ini wadah saya kayak gitu. Mbak. Wadah saya untuk istilah membuat orang ya itu yang kayak tadi, bermanfaat untuk banyak orang gitu. Iya, kalau bisa kenapa enggak kayak gitu. Kalau untuk 1 orang pun saya bisa, di keluarga saya alhamdulillah bapak ibu saya tercukupi kayak gitu kan. Ini ada mau apa, sampai istilahnya bapak pengen pengen apa yang bapak belum pernah dulu, dan cita-citanya lagi kecil istilahnya belum kesampaian, saya bisa kayak gitu. Satu dulu saya ingat ibu saya itu dari kecil, aku pingin namanya makan anggur Mbak. Cuma mau makan anggur loh. Itu udah tua baru makan anggur. Dan itu saya alhamdulillah, maksudnya saya bisa belikan ya gitu loh. Betul. Iya, itu kan sepele kalau kampungan banget. Orang desa nggak bisa baca tulis, nggak bisa apa-apa, bisa ngedain anak sampai 9 orang. Dan istilahnya alhamdulillah jadi orang semua gitu ya, bisa mandiri, nggak ada yang repotin orang tua. Bapak ibu punya anak 9, nggak ada yang ngurusin orang tua. Mereka berkeluarga, mereka punya rumah, mereka
ini anak-anak, nggak ada yang minta sama bapak sama ibu. Itu alhamdulillahnya di situ. Jadi kayaknya kan sepele ya, permintaan sepele, tapi alhamdulillah kita bisa gitu. Itu alhamdulillahnya di situ, Mbak. Berarti memang tadi waktu momen kehilangan anak ya Bu adalah momen untuk maju terendah. lebih. Dan kebetulan Bu Amole punya ibaratnya circle, kita semuanya bareng-bareng sama relawan yang sering nge-share kegiatan amal Bunda. Jadi semangat lagi ya Bu. Maksudnya udahlah sedih seminggu aja sudah setelah itu yaudah ayo kita lakukan apa aja yang kita bisa, berbagi kepada sekitar, kita nyenengin orang tua kayak gitu. Betul Mbak, betul. Jadi kayak berbagi itu jadi kita tertanamnya jadi semacam kayak kewajiban. Betul. Ya, jadi kita kayak wajib kita memang nggak boleh terpuruk. Iya betul, kayak cuma titipan gitu. Iya, kita bagi lagi ya Bu, karena tadi sama kata terima kasih tadi ya Bu, berhubungan dengan itu juga ya Bu, semakin banyak kita kasih memang akan semakin banyak kita terima. Balik lagi ya Bu, diterima lagi. Itu semesta pasti akan berputarnya seperti itu. Iya Ibu, jadi memang Ibu Suwarni kan memang di Amal Bunda sudah berapa tahun ya Bu ya? Saya hampir 3 tahun besok Februari. Oh Februari besok hampir 3 tahun ya Bu. Hampir 3 tahun itu. Dulu awal mulanya gimana ya Bu? Awal mulanya saya kenal kata Amal Bunda. Betul. Awal mulanya saya kenal Amal Bunda itu dari Pipa Barat, Bu Entik itu mengajak saya untuk ikut lomba bekal anak. Anak saya buat bekal ya. Saya nggak pernah ngerti bekal gimana. Nah ikut aja kayak gitu. Itu kebetulan itu diadakan di sebelah rumah, intinya dekat rumah itu gedung Aisyah kan tetanggaan ya gitu. Itu. Nah Bu, yang bayarin juga Bu Entik iurannya, pokoknya tinggal makan aja, bawa nasi, bawa apalah kayak gitu. Dan terus terang itu nggak ada yang menarik saya ngerangke bekalnya itu. Lauk pauknya. Tapi yang berkesan bukan bekalnya itu, tapi keterangan dari beliaunya waktu itu masih Mas Karis ya, manajer ya itu menerangkan tentang Amal Bunda. Oh ternyata ada ya wadahnya seperti ini. Wadah bagi perempuan-perempuan yang memang luar biasa ini ya kayak Bu Amole ini. Betul. Jadi kalau selama ini kan istilahnya saya insidental paling setahun sekali Mbak kita berbagi. Gitu. Jadinya nggak rutin. Kalaupun ini ya saya berbagi pribadi gitu. Kalau untuk kelompok seperti itu emang setahun sekali kita ngadakan gitu loh. Ini sampai sekarang juga masih berjalan. Kita setahun sekali pokoknya teman-teman tiap bulan ngumpulin infak. Nanti infak itu terkumpul berapa. Nanti kita bikin paketan harga berapa lah itu alhamdulillah banyak teman-teman yang minat. Berarti memang di Amal Bunda sudah hampir 3 tahun ya Bu. Betul, Mbak. Kita udah hampir 3 tahun untuk bersama-sama bersama dengan manajemen, dengan relawan-relawan, dengan berbagai macam kegiatannya ya Bu ya. Itu dari selang waktu perjalanan hampir 3 tahun ini ada nggak sih Bu momen yang memang sangat berkesan setelah Bu Suwarni join di Amal Bunda ini? Momen berkesan saya gabung di Amal Bunda sebenarnya semuanya berkesan. Semuanya untuk saya memberi kesan tersendiri bisa ikut bergabung di Amal Bunda. Karena saya pikir ini wadah bagus untuk saya istilahnya ikut berbagi lah. Seberapapun itu saya merasa ini tabungan akhirat saya Mbak. Betul. Bu. Jadi satu momen Bu Anita yang ngendiko katanya mudah-mudahan kita bisa bertetangga di surganya yang di Sabta Dharma ya itu Bu, Mbak itu salah satu yang iya ya kalau kita bisa kalau Amal Bunda bisa kenapa saya tidak gitu. Jadi itu yang mendorong saya ini istilahnya misinya itu bagus gitu loh Mbak. Misinya bagus jadi saya itu yang kesan saya ingatnya
ya itu kata-kata Bunda, kita bisa bertetangga di ya kan, surganya ya Bu. Iya, jadi memang selain kita berbagi paketan sayur, kita juga ada nilai-nilai yang perlu dijaga ya Bu. Karena kan memang kita menghimpun donasi juga dari para donatur, menyampaikan donasi mereka kepada penerima manfaat. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga nilai-nilai yang ada di amal Bunda ini ya Bu, yang tertuang di dalam Sabta Dharma yang memang dibacakan setiap minggu sebelum pelaksanaan bagi paket ya Bu. Iya betul. Ya Allah, indahnya bertetangga di surga gitu. Dan alhamdulillah memang amal Bunda relawannya hebat-hebat semua ya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang dorong kita hebat-hebat semua. Dorong kita untuk itu di situ, Mbak. Ada satu momen yang saya nyari donasi, Mbak. Nyari donasi ke teman-teman saya malah diketawain. Kenapa itu Bu? Nggak salah, Bu Amole nyari donasi kayak gitu. Betul. Kan istilahnya ngelihat saya gitu ya, ngelihat rumah saya misal kayak gitu, ngelihat Bapak kerja di mana kayak gitu, kok nyari sumbangan, mereka bilangnya sumbangan. Tapi saya jawab, saya bukan nyari sumbangan, tapi saya ngajak berbuat baik. Betul. Kan mindsetnya beda. Iya. Kita nyari sumbangan sama kita ngajak berbuat baik. Ayo. Tinggal yang mau diajak baik mau atau enggak. tidak gitu ya itu Bu. Mbak. Jadi saya ke relawan-relawan saya itu kalau minta donasi, yuk siapa yang mau ikut berbuat baik. Itu saya buka dengan kata-kata seperti itu Mbak. Dan dengan saya mau minta sumbangan gitu kan ya, kayak yang itu pada muter-muter dari mana itu kan mereka langsung kalau bahasa pertamanya, maaf Bu, saya mau ngajak Ibu berbuat baik dengan ini donasi untuk anak yatim atau apa, mungkin bahasanya lebih ini loh, kayaknya ya lebih memang mengajak dan lebih mengajak gitu. Itu. Jadi mereka ya, tinggal jenengan yang mau diajak berbuat baik mau apa enggak, tidak. Dengan apa? Dengan bersedekah. Ini saya dari Yayasan Amal Bunda, silahkan yang mau bersedekah karena ini nanti akan kita belanjakan untuk sayur, lauk dan bumbu tiap hari Jumat di tempat saya, atau mau langsung sayurnya pun atau bumbunya pun kita terima dengan senang hati. Udah teman-teman, jadi sekarang kalau ayo siapa yang mau itu Mbak. Jadi bahasanya jangan kita bilang minta donasi atau minta sumbangan, tapi ajakan berbuat baik. Sama kayak kita di bisnis Mbak. Saya pernah ditegur sama ayahnya itu, di mana-mana nawarin ya gitu. Kalau bakul itu nggak malu. Saya bilang orang nawarin sama orang jual itu beda. Betul. Iya kan, kalau jual kan kita berharap orang beli. Dan kalau orang nggak beli, kita kan kecewa. Kecewa ya Bu ya. Tapi kalau kita menawarkan, terus yang ditawarin mau siapa enggak, ya udah namanya saya nawarin. Nah kalau diambil alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Jadi itu prinsip bisnis saya seperti itu. Jadi selama ini kalau misalkan ada yang istilahnya mau beli atau apa gitu, saya promo lah ya, promo gitu. Saya akan nawarkan butuh barang apa. Terus ya kan, jadi kan kita punya apa sih gitu, punya apa kita tawarkan ya, iya betul sekali. Sama halnya di sini ya Bu, di Amal Bunda. Monggo kalau misal berdonasi bisa uang atau barang atau sepunyanya aja, yang penting ikhlas ya Bu. Iya betul. Ajakannya pokoknya ini minta sumbangan ya ini gitu. Sampai ada yang relawan saya, Bu PJ, ini ya kita sampai diomong kayak ngemis-ngemis orang minta sumbangan kayak gitu loh. Aduh saya jangan bilangnya jangan kita minta sumbangan, Mbak, kita mau ngajak berbuat baik dengan bersedekah ya kan. Kan bahasanya beda gitu kayak jangan maaf ini saya mau minta sumbangan untuk ini ya kayak gitu kan bahasanya lain kan. Kita di telinga pun rasanya orang jadi sumbangan kayak gitu. Jadi mungkin di Amal Bunda yang semakin besar ini ya Bu, alhamdulillah kan kita di papan sedekah sudah ada 34 titik ini Bu, di penghujung tahun 2025 34 titik yang memang dulu 1 tahun yang lalu cuman ada 21 titik ya Bu. Alhamdulillah berkembang menjadi 34 titik dan itu bukan menjadi hal yang mudah ya Bu ibaratnya, karena kan memang kita
kita mengumpulkan atau mengajak orang-orang yang untuk berbuat baik berbagi itu, dari dalam hatinya sendiri, betul, ya Bu. betul. Memang ikhlas Iya, dan bisa iya. istiqomah untuk berbagi sampai sekarang. Iya, dan itu di tidak mudah, betul. Amal Bunda Iya. yang menjelang, yang kemarin sudah Iya, 5 tahun dan iya, ini iya. mau 6 tahun Iya, gitu ya betul, Bu. alhamdulillah. Kira-kira ya Bu, untuk Amal Bundanya sendiri itu ada nggak sih Bu doa atau langkah-langkah kebaikan untuk kedepannya yang diharapkan oleh Bu Suwarni gitu? Mudah-mudahan Amal Bunda tetap eksis, Amin. tetap konsisten dengan kebaikan ini gitu ya, dengan berbagi sayur, terus yang rumah lansia, dan Sahabat sekarang lansia, betul. iya rumah sahabat lansia, terus ada program baru yang food track. Food track. Sepiring Harapan. Saya melihatnya yang sudah berjalan 2 kali ini, Mbak. Bagi kita itu lah cuma sepiring kayak gitu ya. Betul. Tapi kita ingat ada yang orang beberapa hari nggak makan ada gitu. Kita ngelihatnya seperti itu. Ada yang beberapa hari istilahnya nggak ketemu ayam, apalagi ayam gitu ya, makan ayam Iya, gitu ya. nasi aja ya. Nasi aja, cuma nasi garam istilahnya kayak gitu. Jadi jangan sepelekan dari sepiring harapan. Oke, Itu. betul. Jadi Itu, memang harapannya Amal Bunda bisa semakin Betul. Semakin banyak besar, semakin menebarkan banyak yang kebaikan ya Bu. menerima kebaikan dari Amal Bunda. Iya, banyak menerima manfaat Iya, yang memang betul. bisa menerima uluran tangan dari para donatur melalui Amal Bunda ya Bu. betul. Naten. Oke, terima kasih Ibu Suwarni Sama-sama, sudah Mbak. membagikan ilmu dan informasi yang sangat berharga pada hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin. Oke. Oke Sobat Bunda, cerita hari ini kita belajar bahwa niat dan keberanian untuk melangkah itu jauh lebih berharga daripada 1000 alasan untuk menunda. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Suwarni bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya tidak berhenti untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Baik, sekian sharing session bersama Amal Bunda. Saya Delugi Konstantika pamit undur diri dari podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen video ini ya, agar kebermanfaatnya semakin menyebar ke kita semua. Dan jangan lupa untuk komen di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast hari ini. Sama-sama.